like, comment, share, and subscribe. Halo, Assalamualaikum. Hai, apa kabar? Ketemu lagi dengan Teh Wiwit. Kali ini kita sedang dalam perjalanan untuk liburan ke kota Sukabumi. Seharusnya kalau kita mau ke pusat kota Sukabumi, kita keluarnya di tol Cibadak. Tapi tol itu masih dalam proses perbaikan waktu kejadian longsor di jalan tol yang arah ke Cibadak. Jadi kita keluarnya di tol Cigombong. Tol Cigombong ini ke pusat kota Sukabumi sekitar 1,5 jam kalau nggak salah. Kalau kita keluarnya dari tol Cibadak sebenarnya deket, mungkin setengah jam aja udah sampai. Hotel yang akan kita review kali ini adalah hotel yang terletak di pusat kota Sukabumi yang nggak jauh dari alun-alun kota Sukabumi. Lebih tepatnya di Jalan Surya Kencana nomor 82. Hotel ini dekat dengan beberapa pusat kuliner, baik itu yang food street, kafe-kafe maupun restoran. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam. Ini adalah Hotel Anugrah. Nah, untuk lobinya berada di sebelah kiri dan sebelah kanannya itu adalah Cafe Pralin. Untuk tempat parkiran ini cukup luas. Ya bisa parkir di depan sini dekat lobi maupun ke arah belakangnya. Ini adalah tempat lobi. Lobinya cukup luas. Beberapa sofa juga disediakan untuk para tamu yang menunggu untuk proses check-in. Dekorasi lobinya ini minimalis, menurutku nggak ada yang mencolok gitu dekorasinya. Welcome drink juga disediakan. Untuk proses check-innya waktu itu lancar tanpa kendala, kamar sudah ready ketika kita check-in. Kita waktu itu pesan 2 kamar superior sebenarnya tidak perlu naik lift. Dia itu keluar dari lobi lalu langsung ke area kamar-kamar superior. Tapi karena waktu itu hujan jadi kita masuk lewat gedung lobi ke atas tapi agak sedikit memutar, ya nggak masalah ya daripada kehujanan. Nah, ini dia tipe kamar superior untuk queen bed. Bukan queen bed ya disebutnya, double bed. Disediakan 2 bantal lalu 2 guling. Amenities untuk tipe kamar superior menurut kita sangat lengkap. Tarifnya itu sekitar 500 sampai 600 gitu. Untuk lemarinya konsepnya terbuka. Di sampingnya ini ada minibar berupa termos listrik, beberapa saset minuman yang bisa kamu bikin sendiri, 2 air mineral, 2 gelas, lalu ada kulkas mini. Jadi kalau kalian membawa air minum dari luar tuh airnya tetap dingin. Cuman kayaknya waktu itu kulkasnya kurang dingin. Ya mungkin kebenaran aja kali ya kita kulkasnya waktu itu kurang oke. Untuk kamar mandi amenitiesnya cukup lengkap. Ada hair dryernya juga. Sabun-sabunnya itu dalam bentuk botol, bukan dalam bentuk tube yang kalau misalnya ada sisa kita bisa bawa pulang. Kalau yang itu nggak bisa ya. Nah, ini ada meja kerjanya, jadi kalau kalian misalnya membawa laptop itu bisa dipakai di meja kerja. Nah, kita memiliki balkon dari lantai 2. Pemandangan dari kamar kita adalah kolam renang, lalu yang di bawah itu adalah ruang restoran untuk sarapan. Nah, yang seberangnya lagi itu adalah gedung untuk gym. Nanti kita lihat ya, alat-alat gymnya itu ada berapa banyak. Waktu itu sedang gerimis, jadi suasananya adem. Sukabumi itu memang karena dekat dengan pegunungan ya, jadi hawanya itu nggak terlalu panas juga nggak terlalu dingin. Waktu proses check-in, resepsionisnya bilang kalau seluruh ruangan superior itu adalah kamar yang smoking room, tapi katanya mereka punya alat yang bisa membersihkan udara dari aroma rokok. Jadi kalau misalnya kalian pertama kali masuk ke ruangan superior masih kecium aroma rokoknya, kalian bisa komplain, jadi nanti mereka dibersihkan ulang. Cuman waktu itu sih 2 kamar yang kita ambil superior nggak
kecium bau rokok. Nggak tahu, mungkin sebelumnya kamar itu memang nggak dipakai buat ngerokok kali ya. Paginya seperti biasa kita mau sarapan. Restorannya seperti yang sudah kita lihat dari kamar, itu berada di samping kolam renang. Untuk variasi makanannya lumayan bervariasi, baik itu makanan manis maupun makanan asin, baik itu dessertnya maupun main course-nya. Untuk rasanya ada yang enak, ada yang biasa aja, jadi ya tergantung selera. Oh iya, tarif 500 ribuan itu sudah termasuk untuk sarapan untuk 2 orang ya. Restoran untuk sarapan namanya Restoran Kayu Manis. Sedangkan yang di sampingnya itu adalah Cafe Pralin. Nah, kita sarapannya bukan di Cafe Pralinnya ya, tapi di Kayu Manis. Mereka juga menyediakan area restoran outdoornya untuk yang smoking room. Untuk info tambahan, hotel ini mengharuskan deposit sebesar 300.000 per kamar untuk tipe superior. Untuk tipe kamar lainnya nggak tahu apakah sama, memang 300.000 juga atau beda harga deposit. Staf di bagian egg corner ada 2 orang, jadi pembuatan telur lebih cepat, antrinya jadi nggak perlu lama. Di sini juga disediakan bubur asin, bubur manis. Nah, yang istimewanya itu di sini ada seblak cilok ya, makanan khas Sunda. Dan rasanya menurutku enak banget, pedasnya tuh cukup gitu ya. Di dekat kolam renang ada area bermain anak, tempatnya nggak terlalu besar tapi lumayan lah ya. Ada juga tempat duduk-duduknya selama kita nungguin anak bermain. Hotel ini dihiasi oleh banyak tanaman yang rindang, jadi terasa asri dan adem. Area kolam renang ada 2 untuk anak-anak dan dewasa. Di dekat pintu masuk hotel ada kafe namanya Pralin. Kafe ini cukup estetik, jadi bisa dijadikan tempat referensi untuk nongkrong-nongkrong di sore hari, misalnya untuk ngopi cantik ditemani dengan kue-kuenya yang enak. Tempatnya juga cukup estetik, jadi jangan lupa kalian foto-foto ketika duduk-duduk di sini. Hotel Anugrah juga menyediakan fasilitas spa yang bisa diorder mulai dari jam 10 pagi. Ini adalah tempat gym yang berada satu gedung dengan restoran, berada di lantai 2. Untuk alat gymnya cukup banyak ya. Di sini masih sepi, mungkin tamu hotel masih pada sibuk untuk sarapan. Ada tempat duduk-duduknya juga. Lokasi Hotel Anugrah itu berada di pusat kota, sehingga ada beberapa hotel-hotel lain yang berdekatan dengan hotel ini, seperti Hotel Horizon, lalu ada Hotel Santika. Nah, kita juga nanti akan menginap di hotel lain di kota ini, yaitu Hotel Bounty. Nanti kita juga akan buat videonya, jangan lupa kalian tonton video yang itu juga. Menurut kita Hotel Anugrah recommended bagi kalian untuk staycation di kota ini. Suasana kotanya juga adem, jadi kalian gak harus pergi ke puncak bermacet-macetan ria, kalian bisa ke Sukabumi. Apalagi sekarang ada tol Bocimi, jadi akses ke sini lebih cepat dari sebelumnya. Karena kita udah mau di akhir video, kita mengucapkan makasih ya yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Maaf kalau ada kesalahan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Bye.